Kalau konsep fitrah ini benar, ya, konsep putih bersih, maka yang putih bersih itu ketika diajarkan yang baik, jadinya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin akan menanggapi dan menjawab pernyataan dan narasi Andre Tunggal. Pernyataan tersebut adalah bahwa bayi yang baru lahir suci tanpa dosa itu tidak logis. Tetapi yang logis adalah bayi lahir memikul dosa waris. Apakah benar demikian? Mimin akan bahas tuntas sesudah yang berikut ini, teman-teman. Kita saksikan terlebih dahulu pernyataan Andre Tunggal di video berikut ini. Nah, pandangan Islam soal fitrah itu memang sangat jauh bertolak belakang dengan pandangan Kristen soal keberadaan natur dosa. Jadi dalam pandangan Islam, misalnya dalam Sahih Muslim ya, teman-teman bisa melihat bahwa setiap anak yang lahir itu ada dalam keadaan fitrah. Dan itu saya rasa semua Muslim setuju bahwa fitrahnya itu suci sebagai seorang Muslim. Jadi itulah sebabnya kenapa Muslim percaya bahwa setiap anak yang lahir itu agamanya Islam. Makanya mereka membangun teologi karena kelihatannya nyambung ya, dengan Adam itu agamanya Islam, Abraham agamanya Islam, Musa agamanya Islam gitu. Karena semua orang yang lahir itu Muslim gitu. Nah, jadi dalam Sahih Muslim ini dikatakan anak-anak itu lahir Muslim sesuai dengan fitrahnya. Dan orang tuanya itulah yang membuatnya kemudian jadi Yahudi, jadi seorang Yahudi atau seorang Kristen atau seorang politeis. Ya, politeis atau dalam yang bagian yang lain sebagai seorang majis ya. Nah, jadi pandangan Islam itu anak itu lahir suci. Anak itu lahir nggak ada dosa. Anak itu lahirnya tuh putih bersih kayak kertas putih gitu. Kalau teman-teman pernah dengar ilustrasi itu ilustrasi Islam gitu loh. Nah, permasalahan dari pandangan ini, menurut saya ada sebuah permasalahan dari pandangan ini. Ada logika yang sulit saya bisa terima. Adalah kita bisa menemukan bahwa misalnya dalam contoh, ada anak-anak yang tidak perlu diajarkan nakal, dia jadi nakal. Ada anak-anak yang tidak pernah diajarkan dosa, dia bisa berbuat dosa. Pertanyaannya, siapa yang ngajarin? Apakah ada orang tua yang mengajarkan untuk berbohong, orang tua yang mengajarkan untuk mengejek orang tua yang mengajarkan untuk iri hati, egois? Adakah orang tua yang mengajarkan itu? Saya rasa ada, tapi jumlahnya sedikit sekali dan itu orang tua yang kurang waras. Tapi orang tua yang waras akan mengajarkan anaknya untuk tidak egois, mengajarkan anaknya untuk sopan, mengajarkan anaknya untuk tidak ngambekan, mengajarkan anaknya untuk bersikap baik. Tapi pertanyaan kita adalah, kenapa ada fakta di mana anak itu diajarkan yang baik tapi melakukan yang buruk? Bahkan tidak diajarkan yang buruk tapi melakukan yang buruk. Ini adalah sebuah realitas yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Sehingga dengan realitas ini, pertanyaan saya adalah, mana yang lebih rasional? Mana yang bisa lebih menjelaskan realitas ini? Konsep natur dosa atau konsep fitrah? Makanya tadi saya tanya, kalau konsep fitrah ini benar, ya, konsep di mana manusia itu lahirnya itu sebagai seorang Muslim dan putih bersih, maka yang putih bersih itu ketika diajarkan yang baik, jadinya baik. Tapi pada kenyataannya kita menemukan realita ada yang baik, ada yang diajarkan baik, tapi malah jadi jahat misalnya. Ada yang diajarkan nggak bohong, tapi berbohong. Ada yang diajarkan nggak boleh egois, tapi egois. Ada yang diajarkan sopan, tapi bisa ngejek orang misalnya. Itu menurut saya konsep fitrah tidak cukup bisa menjelaskan realita ini. Tetapi konsep natur dosa, universalitas dosa itu menjelaskan natur ini dengan sangat baik. Maka pertanyaan saya kepada teman-teman semua, mana yang lebih rasional? Ajaran dogmatika Kristen tentang konsep natur dosa, ataukah konsep fitrah yang paling relevan, lebih rasional? Ya, bagaimana menurut teman-teman ya? Menurut Andre Tunggal, pandangan Islam yang menyebut bahwa bayi lahir seperti kertas putih tanpa dosa itu mempunyai permasalahan dan ada logika yang sulit bisa diterima. Karena ada anak-anak yang diajar nakal kemudian menjadi nakal, ada anak-anak yang tidak pernah diajarkan berbuat dosa tapi dia berbuat dosa, ada anak yang diajarkan yang baik tapi anak melakukan yang buruk, sehingga dengan realitas seperti itu yang manakah yang lebih logis yang bisa menjelaskan? Apakah konsep dosa waris atau konsep fitrah? Oke teman-teman,
Tuhan menciptakan kita tanpa mengetahui apapun. Manusia lahir dalam keadaan kosong pengetahuan, hanya diberi penglihatan dan hati, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Meskipun dalam konsep fitrah, manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih dari dosa, bukan berarti anak-anak mulai dari lahir sampai dewasa, dan seterusnya sampai akhir hayatnya, mereka tidak ada berbuat dosa. Begini, kalau ada yang tidak pernah berbuat dosa, mulai dari lahir sampai meninggal, berarti Anda bukan manusia, tapi Anda sebenarnya adalah malaikat. Karena hanya malaikatlah yang tidak pernah berbuat dosa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa manusia berbuat dosa, padahal lahir dalam keadaan suci bersih dari dosa? Jawabannya, itu karena iblis dan setan selalu menggoda manusia untuk selalu berbuat dosa dan melakukan perbuatan buruk. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Hijr ayat 39 yang artinya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada anak yang diajarkan yang baik, tapi kenapa anak melakukan yang buruk? Meskipun manusia terlahir suci bersih tanpa dosa, tetapi fitrah manusia cenderung bersifat ganda, artinya fitrah bisa mendorong timbulnya perbuatan baik dan juga bisa mendorong perbuatan buruk. Karena di dalam fitrah itu sendiri, terdapat potensi rohani lainnya seperti nafsu. Kecenderungan perubahan suatu fitrah itu sangat bergantung kepada faktor yang mempengaruhi dari lingkungan di luarnya. Apabila anak sejak dari kecil sudah berinteraksi dengan lingkungan yang baik, maka jaminan kehidupan yang lebih baik akan dimiliki anak. Namun sebaliknya, apabila anak sejak kecil sudah berinteraksi dengan lingkungan yang buruk, maka kepribadian dan perilaku anak tersebut akan menjadi buruk kelak. Jadi, meskipun di lingkungan keluarga anak-anak sudah diajarkan yang baik, tetapi di lingkungan sekitar anak-anak bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak benar, kemungkinan anak tersebut akan terpengaruh menjadi anak yang tidak benar. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang manakah yang lebih logis yang bisa menjelaskan? Apakah konsep dosa waris atau konsep fitrah? Konsep lahir fitrah, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih dari dosa. Akan tetapi Andre Tunggal menganggap konsep fitrah itu tidak logis, karena bayi yang lahir fitrah masih bisa berbuat dosa dan melakukan perbuatan buruk. Dan yang logis menurut Andre Tunggal adalah dosa waris. Bagaimanakah konsep dosa waris atau natur dosa menurut Andre Tunggal? Kita saksikan videonya. Kita manusia lahir dengan sebuah fakta yang tidak bisa kita deny, tolak, yaitu kita itu punya natur dosa. Itu fakta, ya. Jadi ada sebuah natur dosa yang Paulus sebut semua orang telah berbuat dosa, maksudnya bukan berbuat tetapi semua orang lahir dengan natur dosa. Menariknya, Agustinus kemudian mengatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia pada akhirnya hanya ada pada satu state, yaitu tidak bisa, tidak berdosa. Jadi manusia itu ketika dalam narasi penggambaran jatuh dalam dosa, itu digambarkan keberadaan natur kita. Secara natur kita itu tidak bisa tidak berdosa. Jadi penggambaran Adam yang jatuh dalam dosa adalah penggambaran teologis di mana Paulus menggunakannya dengan istilah dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jangan lupa, Paulus ada dalam konteks berbicara dengan orang-orang Yahudi juga, di mana orang-orang Yahudi sangat fasih dengan kisah penciptaan, ya. Adam jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3. Sehingga keberadaan semua orang yang jatuh dalam dosa itu digambarkan secara teologis bahwa Adam jatuh dalam dosa dan kita anak-anak Adam pun jatuh dalam dosa. Bukan karena Adam jatuh dalam dosa, terus kemudian dosanya turun gitu loh. Bukan begitu secara faktual. Bisa dibedakan ya. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa, dan kita anak-anak Adam pun jatuh dalam dosa, dan bukan berarti anak-anak menanggung dosa Adam. Semua manusia lahir dalam natur dosa, atau dosa waris dan manusia tidak bisa tidak berdosa. Oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga ada penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam teologi Kristen, penebusan atau mengampuni dosa melalui kematian Yesus Kristus dengan penyalibannya di tiang salib. Oke. Tadi Andre Tunggal mengatakan, konsep fitrah itu tidak logis, karena bayi yang lahir fitrah itu masih bisa berbuat dosa.
Jika benar konsep dosa waris dan penebusan dosa itu yang benar. Pertanyaan Bang Jalu ada 3. Jika bayi yang lahir masih menanggung dosa waris, apa gunanya penebusan dosa yang sudah dilakukan oleh Yesus di tiang salib? Jika Yesus sudah melakukan penebusan dosa, apakah bayi yang lahir tidak memiliki dosa waris lagi karena dosanya sudah ditebus? Dan jika mengatakan bayi yang lahir dosa warisnya sudah ditebus, apakah itu berarti bayi yang lahir itu tidak mempunyai dosa lagi? Jadi bayi yang lahir itu fitrah dan suci dari dosa. Menurut teman-teman semua, yang manakah yang benar? Kalaupun dosa waris yang dianggap logis, lantas kemudian anak yang sudah diampuni dosa warisnya, kemudian anak tersebut masih melakukan perbuatan yang buruk, apakah itu berarti penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus di tiang salib merupakan hal yang sia-sia? Karena dosa warisnya sudah ditebus, kemudian masih saja melakukan perbuatan buruk. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.